Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya. Tentunya masih menghadirkan owner Unga Tawa Handmade. Di sini masih ada Mbak Unga ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya terkait awalnya ini ya, bagaimana Mbak Unga ini merintis Unga Tawa Handmade ya. Kemudian nih saya mau tahu lagi nih ya. Kalau sebenarnya dari tadi Mbak Unga juga sempat menginformasikan kepada kita ya bahwa kalau melihat untuk proses yang ada saat ini pasti nggak nyangka ya bahwa untuk bisa sampai saat ini hasil handmade yang dibuat oleh Mbak Unga itu tentunya melalui proses yang panjang gitu ya. Nah sebenarnya untuk melakukan profesi ataupun pekerjaan rajutan ini apa yang terpenting yang harus dipunyai gitu Mbak Unga? Apa yang Karena terpenting? ini kan dilakukan berulang-ulang kali. berulang-ulang gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya sih sederhana ya Kak Mirza. Kalau kita ingin mencoba sesuatu, lakukanlah hal-hal yang dimulai dari yang kita sukai gitu. Kebetulan saya suka merajut. Nah dari sana mungkin karena saya sukai, tadinya saya yang penimbun benang. Setiap jajan benang lama-lama mikir ini benang sebanyak ini mau diapakan gitu. Terus akhirnya kalau dijual, kalau benangnya aja kan kurang bagus ya, jadi mungkin dijadikan produk gitu. Jadi berangkat dari kesenangan kita sendiri sih gitu pemirsa. Oke. Itu kayaknya ini ya harus tekun ya, harus sabar gitu ya. Iya. Untuk pekerjaan ini ya. Bukan, nggak tahu ya tekun apa sabar ya. Iya kali ya kayak harus semangat juga, kalau nggak semangat juga nggak jadi. Tapi sebenarnya proses merajut sendiri itu merupakan healing stress sebenarnya Kak. Ya salah satu healing stress. Ada komunitas cancer bukan di daerah ini yang menginisiasi penderitanya itu untuk merajut gitu. Jadi itu mungkin salah satu healing stress buat mereka gitu. Khusus rajutan ya. Gitu Kak. Oke. Jadi itu nilai plus lainnya yang bisa didapatkan gitu ya dari profesi merajut ini ya. Oke. Ini dari kalau dilihat ya, kalau sekarang ini kan itu bisa dilihat ya, Smart Listeners, itu ada banyak yang lucu-lucu ya. Iya, yang dibawa Mbak Unga ya. Ini bisa diperkenalkan dulu nih. Oke, ya. Biasanya kan kalau saya buat produk itu sesuai dengan event yang ingin saya ikuti gitu Kak. Strap masker ini sebenarnya paling gampang dan paling mudah. Kemarin ada event Makassar Kreatif, saya harus isi produk dan produk yang paling gampang adalah ini gitu, strap masker. Kalau yang amigurumi ini biasanya saya masukkan ke dalam hampers gitu. Ya hampersnya itu bebas sih Kak, buat siapa aja, buat dewasa, buat anak, buat bayi. Biasanya seperti itu gitu. Kemudian saya juga ada produk sarung gantungan kunci. Ya. Jadi produk-produk kecil seperti ini memang saya buat, cuman banyak orang yang mungkin bisa buat seperti ini gitu kan. Apa yang menjadi pembeda gitu ya dari handmade buatan jadi memang saya yang pertama tadi ya, memang bahan-bahannya memang kualitasnya saya pilih yang bagus gitu Kak. Kemudian unsur kerapian juga saya pilih yang bagus. Saya juga punya yang bantuin ya, ada beberapa teman yang bantu atau pegawai yang bantu. Itu biasanya saya lihat dulu, oh ini nggak sesuai standar buat dijual nih. Biasanya itu klasifikasinya di situ Kak. Oh ini nggak layak, ini layak gitu. Cuman memang kalau semua yang produk handmade itu harusnya memang dia rapih gitu. Kalau nggak rapih ya udah namanya handmade, nggak ada brandnya brand sendiri, udah jelek ya mau laku bagaimana gitu. Jadi harus ada kerapihan kalau produk-produk handmade gitu Kak Mirza. Oke. Ini itu selain tadi ada gantungan kunci gitu ya. Kemudian ada apa tadi? Amigurumi. Strap masker amigurumi ya. Amigurumi. Terus ada juga untuk gantungan masker gitu ya. Iya. Oke, ini bisa diangkat. Mana ini ya? Ya. Nah, ini. Ini ya, ini lucu banget. Ini kameranya mana sih Kak? Ini amigurumi.
Ini tingkat kesukarannya gimana nih kalau yang satu ini? Ini sama aja Kak, cuman memang kita butuh skill sih biar sambungannya rapi, terus polanya juga bagus, jadinya juga bagus. Memang butuh skill untuk membaca pola karena ini dibuat dengan pola Kak. Ya. Kalau yang biasa-biasa aja kayak strap masker kan nggak pakai pola. Kalau ini pasti dia pakai pola. Jadi kita harus bisa baca pola, itu paling dasar lah kalau misalnya mau buat amigurumi. Amigurumi, Iya. ya. Tapi kalau emang udah mahir, udah nggak pakai pola juga udah langsung. Iya benar. Iya betul. Berarti Mbak Unga juga begitu ya? Saya masih pakai pola. Lihat pola. Karena saya tetap harus berdasarkan kerapian ya Kak. Kalau tidak pakai pola pasti Kurang rapi ya? kurang rapi menurut saya ya. Idealisme saci. Gitu. Jadi Kang tetap Mirza. ya. Jadi untuk sarannya nih ya Smart Listeners, untuk Anda juga yang menekuni rajutan itu sebaiknya juga patternnya tuh melalui pola gitu ya. Iya, pola. Oke, harus ada polanya ya. Oke, itu tadi ya. Jadi amigurumi. Amigurumi. Oke. Yang lain ya, itu sudah semuanya diperkenalkan untuk kerajinan tangannya yang sudah dibawa hari ini. Udah dong. Udah ya. Nanti kalau semuanya. misalnya mau lihat-lihat lagi boleh datang ke Instagramnya, Instagram ya. ungatawa.handmade tuh Kak. Oke, itu bisa ngelihat ya Boleh semua hasil follow-followan. kerajinan yang Iya, nanti di-follow. dibuat oleh Mbak Unga ya. Langsung aja di follow gitu ya. Oke. Kemudian Mbak Unga, kalau saat ini ya, Iya. ini sampai saat ini Mbak Unga juga bisa memberikan ada komunitas juga yang dibentuk. Oh iya. Jadi saya bersama 4 orang teman, ada satu komunitas khusus craft. Iya. Jadi dia craft pendidikan non formal. Biasanya kami mengisi di beberapa instansi dan institusi gitu. Jadi memang ini fokusnya untuk profit ya, buat kita buat profit. Biasanya kan kita ada subsidi silang gitu Kak. Kadang kalau misalnya ada komunitas yang ingin dibantu membuat workshop terus tidak ada dana, biasanya kami masukkan ke dalam kegiatan amal. Tapi kalau misalnya dari instansi biasanya kita kasih berbayar. Namanya welang pelang. Welang? Pelang. Iya. Ya, oke. Tahu nggak artinya? Nggak tahu. Sama. Ribet ya. Oke, kita lanjut lagi ya sebentar ya untuk ngobrolnya ya. Kita break dulu untuk sesaat ya. Dan Smart Listeners, untuk Anda yang ingin ngobrol langsung ya, mungkin bisa nanya-nanya juga nih, ada yang suka menekuni rajutan ini ya, suka dengan hobi yang satu ini, silakan ya. Anda juga bisa nanya-nanya nih tingkat kesukarannya gimana, terus mau bisa bisa berkembang juga seperti Mbak Unga. Ini bisa juga nanya tipsnya itu seperti apa sih ya. Oke, kita break dulu ya untuk sesaat. Dan Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.